Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa jami'i awliya'illah wa asfi'illah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhil muhajirin Allah bin Ahmad bin Isa wal ustadzil azam al faqih al muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin as-Saqaf wa auladihi al jami' wa akhwani al jami'. Thumma ila ruhi sahib al-ratib bi qutbil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad al habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir usulihi wa furu'in Allah al-Karim taghashana taghashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahati fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh DKM Masjid Jami' Nurul Amal, para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, seluruh jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat dan anugerahnya hingga sampai detik ini kita dapat menghembuskan nafas kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat maghrib, talabul ilmi dan isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para umatnya yang istiqamah dan setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selamat taufik ya. Terakhir sekarang fasal baru ya. Fasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum ila anqal faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi wa yajibu alaihi ay yuaddiyahu ala ma amarahu Allahu ta'ala bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa yajtanibu mubtilatihi. Fasal baru menerangkan tentang wajibnya
melaksanakan perintah Allah. Fasal wajib bagi setiap mukallaf. Ingat apa mukallaf? Orang yang baligh, aqil, dan salamatul hawas. Baligh, aqil, dan salamatul hawas, itu 3 ya. Baligh, aqil, ya, salamatul hawas. Oh, satu lagi, bulughud da'wah. Ya, bulughud da'wah. Baligh, tandanya udah paham semua. Ya, laki atau perempuan bedanya cuma satu, laki-laki tidak keluar darah haid. Adapun keluar mani dan usia yang 15 tahun patokan maksimal, itu sama antara anak laki dan anak perempuan. Ya, kalau anak perempuan ditambah 1 yaitu keluar darah haid kalau sudah 9 tahun lebih. Yang kedua, akil, berakal. Tidak ODGJ, tidak Down syndrome, tidak ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, itu baru bisa dikatakan nanti mukallaf. Kemudian salamatul hawas. Kalau dia baligh, dia berakal, tapi mohon maaf, dia tunanetra, tunarungu, ya, udah 2 itu aja tuh bahaya. Tunanetra, tunarungu, tunawicara lagi. Ya, jadi salamatul hawas itu juga ya instrumen penting, yaitu dia panca inderanya sehat. Kalau dia tunanetra, tunarungu, terus nggak bisa belajar, nggak bisa tahu tentang Islam, bisa jadi dia tidak mukallaf, bisa jadi. Tapi kalau masih bisa diusahakan, pakai raba-raba, pakai tulisan, braille dan lain sebagainya, ya kalau memang ada alatnya harus diusahakan. Yang keempat, bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada dia. Bayangkan ada orang di pedalaman, di zaman dulu belum ada teknologi kayak sekarang. Dia benar-benar di dalam hutan, nggak tahu tentang Islam. Ya, maka orang yang semacam ini tidak sampai dakwah kepada mereka. Kalau mereka mati tanpa memeluk Islam, ya kata ulama mereka termasuk ahlun najah, termasuk yang selamat, karena mereka tidak mukallaf, tidak terbebani syariat Islam. Gimana mau terbebani syariat Islam? Mereka aja nggak tahu. Ya, kalau memang betul-betul dakwah nggak sampai ke mereka. Mungkin zaman dulu lah kebayang tuh ya, saat listrik mungkin belum menyebar secara merata, belum ada internet, belum ada telepon. Orang kalau mau tahu Islam juga harus ya dari mulut ke mulut, nggak bisa ada media-media sosial kayak sekarang. Sampai mati dia nggak kenal Islam, bisa jadi dia selamat. Kenapa? Karena dakwah tidak sampai ke mereka. Syekh Buti pernah ditanya sama Habib Ali Jufri, gimana tuh Syekh? Orang-orang ahlul bawadi, ya orang-orang pedalaman, badui lah kalau Arab itu disebutnya. Orang-orang yang di pedalaman yang nggak pernah tahu Islam, nggak tahu tentang Allah, nggak kenal, karena memang bukan nggak mau, karena nggak ada yang ngasih tahu, sampai mati itu. Kata Syekh Buti, saya yakin mereka selamat. Justru saya khawatir kita yang nggak selamat. Kok bisa dakwah nggak sampai ke mereka? Berarti kitanya yang ada kekurangan dalam menyampaikan dakwah, gitu ya. Nah itu kata beliau tuh. Jadi ini mukallaf. Nah kalau 4-4-nya ini ada, kita 4 ini semua ada. Baligh, udah pada baligh kan? Berakal nggak? Hah? Berakal, masih waras masih? Kirain udah rada-rada. Dolar udah mau 20.000 di dolar nih. Tenang aja, orang desa kagak pakai dolar katanya orang desa. Ya, kita sampai dakwah, anggota panca indera kita sehat, maka kita mukallafin. Kita orang-orang yang terbebani kewajiban syariat. Maka wajib bagi para mukallaf
Untuk apa? Ada menjalankan jami' seluruh apa-apa aujabahullahu alaihi yang telah Allah wajibkan untuk dia. Wajib udah. Tanpa ada alasan apapun. Kalau dia sudah mukallaf, sudah. Nggak ada alasan untuk dia meninggalkan kewajiban. Karena syarat mukallaf 4 itu. 4-4-nya terpenuhi berarti dia mukallaf gitu ya. 4-4-nya terpenuhi berarti dia mukallaf. Ketika mukallaf nggak ada alasan. Dia sehat, dakwah sampai, dia punya akal, dia sudah balik, udah nggak ada alasan. Wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Ya, kalau tidak ya berarti tanggung dosanya sendiri. Ya, apapun yang Allah wajibkan, ya harus dikerjakan. Prioritaskan Allah, Pak. Kewajiban yang Allah wajibkan itu pasti ada maslahat di dalamnya. Ada kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Ini kitab bagus ya, Pak. Ya. Jadi ada ulama mengarang kitab dengan judul Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Nih. Hikmah di balik sebuah syariat dan filosofinya. Ya, jadi ini karangan Syekh ya Ahmad Ali Ahmad Al-Jurjawi. Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Hikmah di balik syariat. Syariat apapun, syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat, pasti ada hikmahnya di balik itu. Nah, sama beliau coba digali. Ya, berdasarkan kalam-kalam ulama wa falsafatuhu dan filosofinya. Kenapa sih kalau sholat itu harus ngadep kiblat? Apa sih filosofinya? Apa sih hikmah di balik itu? Kenapa sih kita mesti puasa setahun 1 kali dalam 1 bulan penuh? Kenapa sih kalau orang kaya mesti bayar zakat? Kenapa sih kalau dalam Islam orang ngebunuh dengan sengaja hukumannya di kisos, dibunuh lagi? Itu ada semua. Tentu ini bukan dari Allah langsung, bukan Allah yang ngasih tahu, oh hikmahnya gini loh, enggak. Ya ada, memang ada beberapa ayat yang begitu. Kayak misalnya nih, contoh Al-Maidah, Pak. Surat 5 tentang kisos. Tahu kisos? Apa kisos itu? Kisos intinya apa kisos? Intinya kisos apa? Gampangannya apa kisos? Pembalasan. Kisos itu apa? Pembalasan. Nah, tinggal nanti dilihat kejahatannya apa. Nyawa balasnya, nah gitu. Kuping balasnya, kuping, ya. Artinya pokoknya kisos itu pada dasarnya apa? Pembalasan. Bukan Al-Maidah, Al-Baqarah 179. Nih, ini salah satu hikmah yang Allah tetapkan. Ayat 178 dan 79 tentang kisos nih. Diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ya, merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak dan seterusnya. Nah, kenapa kita diwajibkan menjalankan kisos di zaman Nabi itu? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Karena di dalam kisos itu ada kehidupan. Ingat, saya sudah berkali-kali bilang, kalau baca terjemahan Quran ada kata di dalam tanda kurung, ini bukan terjemahan ayat. Ini penafsiran yang disisipkan. Ya, untuk supaya ketika orang baca terjemahannya langsung dapat pemahaman yang benar, yang utuh. Sebenarnya ini kata-kata jaminan nggak ada. Kalau secara harfiahnya walakum dan bagi kalian fil kisosi, di dalam kisos haya, ada kehidupan. Di dalam kisos ada kehidupan. Ini orang-orang yang liberal mengkritik ayat ini. Gimana sih? Jelas-jelas dalam kisos itu kita ngebunuh orang. Ya kan? Tadi kasus pembunuhan, maka dibalas pelakunya dibunuh kan? Itu kan kisos. Nah, jelas-jelas ketika pelaku pembunuhan, qatlul amdi, pembunuhan yang disengaja, itu kisosnya apa? Hukumannya nyawa udah.
Jelas-jelas ketika kita melakukan menegakkan kisos, kita bunuh nih pelaku. Kok kata Allah ada kehidupan? Nah, maksudnya kalau orang dikisos karena dia membunuh, ya, nanti orang-orang melihat eksekusinya, orang yang mau melakukan kejahatan yang sama akan berpikir berulang-ulang kali sebelum melakukan kejahatan itu. Akhirnya apa? Kebanyakan orang akan menahan diri akhirnya untuk tidak melakukan pembunuhan. Kalau orang pelaku kejahatan menahan diri tidak melakukan pembunuhan, berarti orang-orang yang tadinya harusnya jadi korban jadi nggak jadi korban kan? Jadi ada kehidupan yang berlangsung, gitu maksudnya. Jadi efek dominonya, Pak, Bu. Dan sekarang coba kasus pembunuhan kan udah di luar nalar semua. Kalau kita lihat berita, kenapa nggak ada hukuman yang bikin efek jerah? Malah ketika mereka membunuh udah masuk penjara, aku makan gratis, tidur gratis, dapat pengamanan lagi, kan aman deh, nggak jadi digebukin warga, malah pengen mereka ditangkap itu, karena supaya menyelamatkan dirinya dari amukan massa. Habis itu keluar. Jadi hukuman, kalau makanya orang-orang liberal ya, kemudian feminis yang mengkritik atau bahkan mengatakan hukum Islam itu semuanya melanggar HAM. Padahal sekarang coba mana yang teriak-teriak HAM? Kejahatan makin merebak, orang makin berani. Sekarang begal di mana-mana, Pak, Bu. Sampai sekarang modus kejahatan pura-pura jadi pocong. Iya kan, lagi rame itu kan, teror pocong begal. Iya, karena ekonomi sulit, nggak ada efek jerah. Koruptor makin berani terang-terangan, Pak. Iya kan? Berapa puluh ratus, kalau kata mengutip pendapatnya atau kalamnya Anies Baswedan, kenapa orang pada berani korupsi? Orang realistis, Pak. Diambil berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, tadi balikin ke negara berapa, udah ada hitung-hitungannya. Di penjara kira-kira berapa puluh tahun, ntar dapat remisi berapa kali, ntar ya paling banter bisa kali penjara berapa lama, begitu penjaranya ntar bisa disetting, keluar-keluar, udah duitnya utuh, Pak. Sampai sekarang RUU perampasan aset disahkan nggak? Belum sampai gini hari. RUU perampasan aset tuh yang kemarin Pak Mahfud MD masih jadi Menhumkam, didorong untuk segera disahkan, sampai gini hari. Iya, pada ketakutan. Nanti gue yang sahin, gue yang kena lagi. Pada ketakutan. Enggak, makanya jadi realistis, orang pada berani. Padahal kata Nabi, kalau orang atau sebuah negara udah mulai mempermainkan apa? Hukum, nah, tinggal tunggu apa itu? Kehancurannya. Kata Nabi begitu nih dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari, nomor hadis 3475. Ya, 3475. Apa kata Nabi Muhammad SAW di hadis Bukhari ini? Ceritanya gini, Bu, Pak. Di zaman Nabi ada seorang perempuan dari Bani Makhzumi, ya, dari Bani Makhzumiyah. Perempuan Makhzumiyah ini nggak disebut namanya siapa. Kedapatan mencuri. Kalau dalam Islam mencuri diapain? Potong tangan. Ya, dengan tangan kanan masih mencuri lagi disilang. Kaki kiri masih mencuri lagi. Tangan kiri masih mencuri lagi. Kaki kanan silang begitu. Ya. Nah, ini perempuan mencuri nih. Cuman dari keluarganya pengen ngebebasin nih perempuan. Terus mereka pada bilang gini, ini siapa ya yang kira-kira kita suruh untuk ngomong ke Nabi supaya perempuan ini dibebaskan. Oh, ditunjuklah Usamah bin Zaid, Pak. Zaid bin Haritha ini kan dulu orang yang diangkat anak ya oleh Nabi ya.
Tabanni dalam Islam namanya tabanni, mengangkat anak. Dalam Islam mengangkat anak, kemudian Zaid bin Haritha sama Nabi bahkan nasabnya disandarkan ke Nabi. Jadi Zaid bin Muhammad. Itu dibatalkan oleh Allah, nggak boleh. Jadi mengangkat anak nggak boleh kalau sampai menisbatkan nasab atau menetapkan perwalian atau dalam menetapkan warisan, nggak bisa. Tapi kalau Anda sekedar cuma jadi orang tua asuh, ada anak yang mau Anda biayai, mau Anda sayangi, ya monggo. Tapi nggak boleh disandarkan binnya ke dia. Nah itu. Nah, Usama bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah. Anak muda, cerdas, juga hebat. Usama bin Zaid diminta untuk menghadap Nabi, untuk ngelobi. Maksudnya biar nih perempuan Makhzumiyah kagak diapain? Kagak dihukum karena udah kedapatan apa? Mencuri. Nabi marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Atasyaffa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kalian mencoba untuk menolong orang agar terbebas dari dari hukuman Allah? Kemudian Nabi berdiri dan berkhutbah, "Innama ahlakal ladzina qablakum." Sesungguhnya binasanya orang-orang umat-umat sebelum kalian adalah annahum, bahwa mereka kanu idza saraqa fihimus syarif taroku. Kalau ada orang di antara mereka di zaman dulu nih, mereka binasa gara-gara apa? Mereka hancur gara-gara apa? Gara-gara kalau ada yang mencuri adalah orang-orang mulia, pejabat, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang yang berduit, taroku, mereka meninggalkan pelaku kejahatan tersebut dan tidak dihukum. Tapi wa idza saraqa fihimud dhaif, kalau yang melakukan kejahatan adalah orang-orang lemah, orang miskin, tidak punya jabatan apa-apa, orang bawahan, aqamu alaihil hadda, mereka buru-buru menegakkan hukuman kepada orang tersebut. Itu salah satu indikator negara bakal segala hancur. Ini yang kita ngeri sebenarnya. Terus kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini bukan berarti Fatimah ada potensi mencuri, enggak. Ini penekanannya, stressing poinnya bahwa Nabi ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya, enggak tanpa pandang bulu. Nah, ini harusnya Pak. Tuh ya. Itu ada semua tuh di kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Nah, kita sebagai orang mukallaf, balik lagi ke kitab. Apapun yang Allah wajibkan, yakinin itu terbaik buat kita. Kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang aku beriman kepada Allah, harus yakin bahwa semua yang Allah wajibkan itu baik buat kita. Betul? Yakin? Puasa baik buat kita, kita ngeluarin zakat baik buat kita sholat baik buat kita. Minimal semua kita yakini, kalau kita belum bisa dapat hikmah dunianya, paling kagak itu baik buat kita di mana? Di akhirat. Kan gitu. Dengan kita melaksanakan kewajiban berarti kita tidak disiksa, tidak berdosa, tidak mengundang murkanya Allah, kan gitu. Baik buat kita berarti. Walaupun mungkin hikmah dunianya kita nggak bisa cerna. Apa sih hikmahnya sholat? Secara duniawi apa gerakan-gerakan itu tuh? Apa sih hikmahnya puasa? Oh, puasa mungkin bisa dah dikait-kaitkan dengan kesehatan. Apa sih hikmahnya zakat? Apa sih hikmahnya haji? Ngelempar jamarot yang pada haji, ngelempar jumroh. Yang dilempar apa nih itu Pak? Lah tembok. Agak ada apa-apaan. Apa hikmahnya coba? Ya itu dia kan. Kadang-kadang ada hikmah dunia yang bisa kita dapat, ada yang bisa, ada yang kagak gitu. Ya kalau dipikir-pikir, ya kalau lempar tembok, ya tembok ini aja lempar. Kan enggak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Semua itu adalah rangkaian yang Allah telah wajibkan, sa'i, bolak-balik. Sama aja kan nge-mall itu kita. Lah AC sama. Ya udah AC sekarang.
ubinnya, keramiknya, marmernya udah adem, pipis mau kebelet ada toiletnya, aus tinggal minum. Emang kayak Bunda Hajar dulu yang bener-bener nyari air. Bunda Hajar ngapain ke Bukit Sofa itu? Nyari air. Karena ditinggalin kan sama Nabi Ibrahim kan, cuman berduaan itu sama Ismail yang masih bayi. Disediain sederijan air, udah airnya habis, nyari ke Bukit Sofa. Kenapa nyarinya ke Bukit Sofa? Karena secara naluri orang tahu biasanya bukit, gunung atau itu biasanya jadi sumber air. Nggak taunya nggak ada. Di seberang, oh ada bukit lagi Marwah sono. Bolak-balik sampai berapa kali? Diabadikan tuh sama Allah. Ya, sebagai sebuah rukun dalam umrah maupun haji. Sampai hari kiamat itu kagak bakal berhenti orang sa'i, Pak. Itu perjuangan seorang perempuan diabadikan sama Allah. Perjuangan seorang ibu untuk anaknya diabadikan sama Allah. Sampai hari kiamat nggak akan ada yang berhenti untuk melakukan sa'i. Karena sa'i rukun daripada umrah dan haji. Betul nggak? Tuh perempuan, Pak. Jadi jangan main-main sama perempuan. Perempuan ini hebat, Pak. Iya Bu ya. Sakti perempuan ini. Ini Bunda Hajar ini. Ditinggalin sama laki di antah berantah yang kagak ada air. Tapi rela ikhlas karena udah tahu ini perintah Allah. Tuh Pak. Kalau emang ini perintah Allah, idzan la yudayyi'una, kata Bunda Hajar. Silahkan kamu pergi wahai Ibrahim. Karena saya yakin Allah tidak akan melantarkan saya. Tuh. Perempuan model begitu ada zaman sekarang. Ditinggalin kagak dikasih duit, kagak dinafkahin, ya ditinggalin tempat yang berbahaya, gurun pasir, gersang, panas, kagak ada air. Loh, perempuan zaman sekarang kontrakan udah dibayarin, kamar udah pakai AC, gaji tiap bulan dikasih semua sama lakinya, masih kurang juga. Bukan ibu-ibu Nurul Amal, bukan. Saya lagi ngomongin orang sono. Jangan pada baperan, jangan. Iya, kadang-kadang emang begitu. Ya, lihat Bunda Hajar contoh luar biasa. Bapak-bapak juga jangan petantang-petenteng menentang laki. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, meriang dikit juga yang rokin bini kita, Pak. Ya Bu ya. Lagu-lagunya Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gak bisa kita tanpa bini, Pak. Nabi Ibrahim juga begitu. Gak kuat kalau gak ada istrinya yang hebat. Makanya di belakang laki-laki sukses pasti ada wanita yang. Di belakang Nabi Ibrahim ada Bunda Hajar. Di belakang Nabi Muhammad SAW ada Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Iya kan? Luar biasa. Bunda Maryam membesarkan Nabi Isa tanpa seorang. Bisa. Yang ada tuh ceritanya begitu, Pak. Ibu ngebesarin anak sendirian bisa. Bunda Hajar dibesarin Ismail bisa. Bunda Maryam besarin Nabi Isa bisa. Ya kan Bu ya? Ada cerita dalam Islam laki-laki ngebesarin anaknya sendiri-sendirian. Ya, gendong 30 menit aja keram tangan. Gak bisa, Pak. Ibu itu luar biasa perempuan. Ya, makanya kemarin yang kecelakaan kereta Bekasi mana tuh? Bekasi Timur. Itu ada seorang perempuan ibu-ibu yang baru cuti 3 bulan. Anaknya baru lahiran kan ya? Dia baru pumping ASI di kantornya, dia niatnya pulang pengen ngasih tuh ASI, nggak taunya nggak ketemu apa ya. Ya karena jadi korban 15 orang apa 14 tuh ya. Perempuan hebat tuh luar biasa. Makanya besok ada ide mau diganti gerbong laki yang taruh di belakang, Pak. Ya maksudnya kalau laki yang mati gak apa-apa gitu maksudnya. Iya ya Allah. Jadi ya, apapun yang Allah wajibkan, yakinin itu buat kebaikan kita. Perempuan disuruh nutup aurat, disuruh pakai jalabib, jilbab. Tahu nggak perempuan di dalam Qur'annya surat An-Nur bukan khimar, Bapak Ibu, ibu-ibu ya khususnya nih. Bapak-bapak juga buat anak perempuannya, buat bininya. Ya. Di dalam Quran itu jilbab. Jilbab itu diambil dari bahasa Arab, Bapak Ibu. Surat Al-Ahzab surat 33. Nih, ini penting juga nih buat anak-anak perempuan kita. Ya memang namanya hidayah bukan kewajiban Bapak Ibu, bukan wewenang Bapak Ibu, tapi kita wajib untuk ngasih tahu
Kalau udah dikasih tahu diarahin, tetapi tetap anak kita, mantu kita belum bisa nutup aurat, ya udah doain aja terus, kasih nasihat terus, jangan putus asa. Ya Bu ya, yang penting masih mau sholat itu udah syukur dah, alhamdulillah. Jangan pakai ada omongan percuma Ustaz dia sholat, ngapain emang aur-auran. Saya bilang emang sholatnya pakai mukena nggak? Pakai Ustaz. Ya udah berarti sholatnya sah. Kecuali pas lagi sholat auratnya aur-auran. Tapi kan di luar sholat dia nggak pakai jilbab Ustaz. Ya udah itu kan urusan lain. Memang harus tutup jilbab, tapi namanya hidayah. Emang siapa yang berhak ngasih? Yang punya hak mutlak ngasih hidayah siapa? Allah. Hati-hati mulut-mulut nih. Jangan lah orang tua macam apa itu anak kagak pakai jilbab dibiarin aja. Bukan dibiarin Bu, Pak, udah dibilangin pasti. Cuman emang belum dapat. Istri Ustadz rambut kelihatan kemana-mana. Gitu. Ini suka kita suka resek mulut kadang-kadang. Ya nggak boleh begitu ya. Nabi Muhammad SAW pamannya nggak bisa masuk Islam Bu. Nabi Lut bininya ngebangkang, divonis masuk neraka sama Allah. Nabi Lut. Nabi Nuh anaknya tenggelam, kagak mau ngikut beriman. Nabi itu, apalagi tebangan Ustadz. Paham nggak? Bukan saya membenarkan, tapi yang namanya hidayah lagi-lagi bukan mewenang Ustadz, bukan mewenang orang tua. Jadi saya punya banyak jamaah-jamaah saya. Kalau ketemu saya, mohon maaf, anaknya nggak pakai kerudung. Sampai kadang-kadang ibunya nggak enak buat kelihatan mukanya. Ustaz, maaf ya anak saya. Nggak apa-apa ibu. Nggak apa-apa dalam arti bukan saya membenarkan perilaku anaknya. Tapi Ustaz udah bilang, iya maksud saya nggak apa-apa. Udah ibu doa aja terus. Minta sama Allah supaya anaknya dapat hidayah. Udah begitu. Ya, paham nggak maksud saya? Nih Bu, jalabibihinna, jalabib. Nih, jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Jadi ada perempuan pakai penutup kepala, diikat di sini, bajunya ketat, celananya ketat. Ini bukan jilbab namanya, khimar. Khimar itu penutup kepala. Apa bedanya dia sama Marsha and the Bear? Tahu Marsha and the Bear Bu? Kan pakai penutup kepala tuh. Itu namanya khimar, penutup kepala. Kalau jilbab, semua seluruh tubuh. Ya, ini tahu nggak awal mulanya? Karena orang Arab dulu perempuan-perempuan yang pakai baju tuh gombrang Bu, bagus. Pakai bajunya gombrang, jadi tidak apa? Tidak ketat. Tapi rambutnya, bagian rambut, kepala, leher belum ketutup. Mohon maaf. Nah, ketika baju gombrang, ketika dia nunduk atau ruku, nah bagian ininya dadanya kelihatan. Nah maka perintahlah turun untuk menutup jilbabnya ke seluruh tubuh. Ini baju udah bagus nih gombrang, nah tutupin semuanya. Lah ini kan zaman sekarang kagak dipamerin sengaja. Dipamerin. Lah kita kesian laki-laki ini matanya. Kesianin anak laki-laki. Kenapa kita kagak kuat digoda yang begitu? Ya Pak, dilihat dosa. Lah jangan atuh. La haula wala quwata illa billah. Nah, lihat apa hikmah daripada perempuan menggunakan jilbab. Lihat, zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali tuh. Jadi ketika mereka lebih mudah dikenali, jadi ini tahu berarti ini muslimah. Ini orang mukminah. Ya, berarti gak boleh sembarangan diganggu. Ada Bu Pak, apa namanya, sosial eksperimen yang bikin ini anak-anak muda dari Rusia kalau nggak salah. Jadi sosial eksperimen menampilkan perempuan, ya, wanita Rusia berhijab di sebuah mall. Jadi gini, dia bikin dua skenario dengan perempuan yang sama. Satu perempuan pakai di tempat yang sama, perempuan yang beda tapi tempat yang sama. Yang satu pakai kerudung, yang satu nggak pakai. Bahkan ya terbuka lah. Di Rusia nih, di salah satu mall di Rusia. Skenarionya sama.
ininya apa namanya alurnya. Ini cewek sama laki-laki pura-pura berantem di tengah keramaian mall, terus nanti cowoknya coba melakukan kekerasan fisik, bentak-bentak, ngomel-ngomel, bahkan ada gestur-gestur gerakan si laki-laki seolah-olah pengen mukul. Responnya tau gak? Ketika yang tidak berhijab dicuekin sama orang-orang Rusia di situ. Bodoh amat, ya udahlah urusan lu gitu kira-kira. Tapi begitu yang ribut ini cewek-cewek berhijab, pada belain, Bapak Ibu. Saya ngeliatnya sih sosial media, teman nggak tahu nih ada apa enggak gitu ya. Jadi, nah ini ada lagi yang begini, ya dia, tapi jangan ini. Yang satu lagi terlalu terbuka pakaiannya. Ya pokoknya intinya begitulah Pak. Ada videonya saya pernah melihat. Seperti itu respon dari ini gitu ya. Jadi mereka menganggap ketika dia berhijab ya mereka berarti punya identitas. Makanya di sini Allah bilang dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu gitu ya. Ini salah satu contoh aja. Jadi balik lagi kita yang mukallaf ya sudah punya kewajiban menjalankan apapun yang Allah wajibkan. Dan tidak cukup menjalankan kewajiban aja Bapak Ibu. Wa yajibu alaihi ayyuaddiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityan bi arkanihi wa syurutihi wa yajtanibu mubtilatihi. Dan dia wajib menjalankan kewajiban itu dengan sesuai apa yang diperintah oleh Allah. Mulai dari dia harus memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syarat ibadahnya, dan menghindari hal-hal yang membatalkan dalam ibadah tersebut. Hadis tentang tomak ninah, ingat? Ada orang datang ke masjid, sholat, Nabi lagi ada di situ. Terus salaman nih orang sama Nabi disuruh ngapain? Ngulang sholatnya. Sholli fa innaka lam tusolli. Ulang sholat ente belum sholat. Diulang sama dia. Yang kedua kali, sama. Suruh ngulang lagi, sampai berapa kali? 3 kali. Kenapa? Karena sholatnya tanpa tomak. Itu berarti kita bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi harus mengupayakan kewajiban itu sesuai aturan mainnya. Gak cuma sekedar lu udah sholat, udah. Cuman sekedar bisa jawab gitu doang. Bocah juga udah, kalau bilang udah Pak bocah. Enggak, sholat kita harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Makanya itulah pentingnya ngaji, belajar. Syarat-syaratnya kudu paham. Apa bedanya rukun sama syarat, saya tanya? Apa bedanya rukun sama syarat? Ayo yang bisa jawab snacknya 2. Ya Bu Arto ya. Yang bisa jawab snack. Apa bedanya syarat dan rukun? Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Apa bedanya syarat sama rukun? Syarat dan rukun. Kalau syarat itu sebelum pelaksanaan ibadah. Kalau rukun itu di dalam pelaksanaan ibadahnya. Paham? Syarat itu nanti ada 2. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Tuh. Syarat sah. Ya, bukan. Syarat wajib sholat Jumat itu laki-laki. Syarat wajib, bukan syarat sah. Artinya kalau perempuan sholat Jumat, boleh dan sah. Paham? Syarat sah sholat berwudu. Maka sebelum sholat harus wudu supaya sholatnya sah. Itu nanti syarat terbagi 2, syarat sah dan syarat wajib. Nah, syarat itu adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah. Sebelum sholat ngapain? Wudu, itu syarat. Nutup aurat, itu syarat. Sebelum apa saat sholat nutup aurat? Dari sebelumnya lah. Masa ketika lagi sholat baru nutup aurat, ente gimana? Paham ya? Jadi syarat itu sebelum pelaksanaan ibadahnya. Syarat sah puasa Islam berakal itu sebelumnya.
Itu niat dari malam. Tuh. Nah, kalau rukun sholat apa? Takbiratul ihram, rukuk, sujud, itu semuanya di mana? Di dalam sholatnya, gitu. Jelas ya? Itu rukun. Nah, jadi kita nggak cuman menjalankan kewajiban sekedar jalanin doang, enggak. Harus dengan syaratnya, rukunnya, hal-hal yang membatalkan juga. Coba. Sekarang saya tanya nih, Bapak Ibu jalan dari rumah mau ke Masjid Nurul Amal. Kaki ibu, bukan sendal ya, kaki ibu nginjek tai ayam, bukan sendalnya, kaki. Ya kan? Sekarang saya tanya, batal nggak wudunya? Tuh. Kaki ibu nginjek kotoran ayam. Mau berangkat ke masjid dari rumah, bukan sendalnya, kaki, kena kulit. Batal apa enggak? Tuh. Malah jadi gedean yang batal sekarang jawabnya. Tadi udah bener kagak, sekarang malah robah batal semua. Kagak batal Bapak Ibu. Tuh, yang membatalkan wudhu cuma 4. Ayo, ini yang beneran bisa saya keluarin dompet buruan. Ya, yang batalin sholat cuma 4. Ya, batalin sholat, batalin wudhu cuma 4. Apa? Khuruju syai'in minas sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Pipis, BAB, buang gas, apapun yang keluar, bahkan mohon maaf misalkan dia punya penyakit, keluar nanah dari kemaluannya, batal wudunya. Atau dia penjahat, dia nyelundupin narkoba ke dalam perutnya, terus dia keluarin lewat ee-nya. Ee-nya nggak keluar, yang keluar narkobanya, batal wudunya. Ada yang bisa tuh begitu tuh Pak. Tuh yang pertama yang batalin wudu, keluar sesuatu dari 2 jalan, dubur, kubul dan dubur, kecuali mani. Ya, kalau mani dalam keadaan dia punya wudu, nggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Sama aja, bohong sih sebenarnya, karena wajib mandi dulu. Dah, yang kedua apa? Yang batalin wudu? Hilang kesadaran atau hilang akal dengan tidur, dengan gila, dengan mohon maaf penyakit ayan, epilepsi, itu hilang akal, hilang kesadaran, mabok, batal wudu. Dah, yang kedua tuh. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki dan perempuan, ya ajnabiyah ini yang dua-duanya asing, bukan mahram, bila hailin, tanpa pembatas, skin to skin. Termasuk dalam hal ini mazhab Syafi'i, laki bini batal kulit ketemu kulit. Biarpun laki bini, udah pernah kita bahas. Walaupun mazhab lain yang mengatakan tidak. Tapi mazhab Syafi'i batal laki bini, ya, bersentuhan kulit dengan kulit. Terus yang keempat, menyentuh kemaluan anak Adam. Bahasanya menyentuh kemaluan anak Adam, bukan hanya kemaluan sendiri. Kemaluan bayi nih, Bapak Ibu nyebokin bayi, nggak pakai waslap, kena skin to skin, batal. Ya, kemaluan pasangannya dipegang, batal. Kalau skin to skin, ya, kecuali dia pakai waslap, pakai kain, pakai penghalang, baru. Udah cuma 4 itu doang yang batalin wudu. Berarti kalau tadi kena kotoran ayam, kakinya dia nginjak, atau begitu lagi mau berangkat ke templokan tai burung, batal nggak wudunya? Kagak. Apa yang harus dilakukan? Cuci itu kaki, cuci itu peci. Kalau emang kena kotoran burung dari atas, sampai bersih, sampai hilang 3 indikator: bau, warna, rasa. Rasa jangan dijilat, dikira-kira doang, tak kedirian, dikira-kira. Kalau warnanya udah kagak ada, baunya udah hilang, diendus-endus, berarti rasanya udah nggak ada, udah biar. Kagak batal Bapak Ibu. Sekarang saya tanya lagi, ibu bapak berangkat dari rumah ke Nurul Amal, tiba-tiba di pinggir jalan ada anjing, dia ngejilatin kaki, apa yang harus ibu bapak lakuin? Biarin aja orang ngejilatin kaki sendiri. Tuh anjing lagi ngejilatin kakinya sendiri, biarin aja bu, jalan aja masjid. Ngapain? Emang saya ngomong kaki ibu yang dijilat? Kagak, dia lagi jilatin kaki. Kaki siapa? Tuh, jadi kudu paham ini lah.
Allah ngewajibin kita ibadah nggak cuma sekedar asal ibadah tuh, harus tahu rukunnya, syaratnya, dan mubtilatnya, hal-hal yang membatalkan apapun ibadah. Kayak misalkan sholat, lagi sholat, kemudian ada kecoa, ya kan? Terus bapak ibu lompat, hindarin tuh kecoa. Ayo, ada itu dalam kitab Fathul Qorib ada, dalam kitab Safina ada. Kalau dia lompat dengan lompatan yang terlalu heboh, terlalu tinggi, terlalu batal. Tapi kalau sekedar cuma ngangkat kaki gitu doang, menghindar, enggak. Itu kudu paham, kudu tahu. Lagi sholat, nengok-nengok. Ayo, menghadap kiblat dalam sholat. Apa yang kudu menghadap kiblat dalam sholat? Dada, bukan pala. Dada. Jadi kalau dia nengoknya begini, batal. Kenapa? Karena dia memalingkan dadanya dari kiblat. Tapi kalau misalkan cuma sekedar nengok begini doang, aman. Cuman makruh. Nah, sholat nengok-nengok. Ada loh Pak, yang orang was-wasnya begitu. Lagi sholat tuh kagak bisa diem palanya, nengok sana, nengok kadang ke atas, bawah. Tapi kalau selama dadanya tetap menghadap mana? Kiblat, aman. Nah itu tuh gitu tuh kudu tahu. Ibu-ibu nih pakai jilbab, pakai mukena. Wajah yang boleh kelihatan cuman wajah sama telapak tangan. Nih, punggung tangan kagak boleh kelihatan kulitnya. Nih, kulit leher nggak boleh ada yang kelihatan. Karena batas wajah itu cuma sampai sini. Maka pakai mukena, taruh di bawah dagu. Jangan tuh gelember-gelember, tuh mukena kemari-mari. Lehernya kelihatan. Ya, udah gitu udah kayak rainbow cake lagi, muka putih, lehernya rada-rada. Tapi pakai skincare mukanya doang, lehernya kagak. Itu batal Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi pakai mukena kemari nih, pakai jarum pentul, pakai mukena apa peniti yang bagus, yang cakep. Rambut jangan usahain jangan ada yang kelihatan. Wajah tuh cuma segini wajah nih. Ya. Tuh, itu yang paling banyak diabaikan. Laki-laki juga kadang-kadang saya nemu di mall, di stasiun, di bandara, rata-rata anak muda tuh. Pakai kaos adeknya kali. Celana dia pakai punya abangnya. Paham gak? Begitu ruku udah mengkhawatirkan tuh. Begitu sujud, lobang celengan kelihatan. Tahu ya? Batal kan sholatnya? Aurat gak itu? Mana aurat laki? Minas surrah iral rukbah. Itu kudu tahu yang begitu. Lah kadang-kadang orang-orang saya nasihatin begitu, Mas, itu tadi kagak satu sholatnya batal, ulang. Wallah Ustaz, Allah juga tahu niat saya. Lah enak bener. Kagak bisa, ibadah ada aturan mainnya, gak bisa. Nah, itu makanya kata Syed Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya ini, wajib kita melakukan kewajiban dengan menyempurnakan semuanya, syaratnya, rukunnya, dan harus tahu hal-hal yang membatalkan dalam ibadah tersebut. Kayak misalkan kemarin puasa, coba niup inhaler, batal apa enggak? Ibu lagi, bapak lagi puasa disuntik, batal apa kagak? Karena itu kan harus tahu. Kalau yang kayak gitu oke lah, sifatnya insidental kan, bisa ditanya ke ustadz, ke guru di saat itu juga. Gitu. Tapi kalau yang sifatnya ibadah harian kayak sholat, itu harus sudah di luar kepala itu. Dan alhamdulillah zaman ulama memang di luar kepala yang begitu-gitu mah. Ya, agak ada yang diingat, ada yang hafal. Dah itu ya, jadi kudu tahu tuh hal-hal begitu. Jadi mudah-mudahan di sini fikih di siapa Ustaz Saifullah fikih masih fikih. Nah itu kan, jadi harus kalau ada yang kagak paham, ada yang kagak ngerti, tanya, gitu ya. Jangan diem-diem baik. Hah? Udah habis. Yang puasanya yang fikihnya udah habis. Udah khatam berarti dong. Udah habis berarti udah khatam. Nah, gimana? Kudunya harus beres gitu ya. Dah, baik, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah
Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal. Hawil ahwalana ila sanil hal rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.